Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan ngebahas cara membuat data awal dari PD Buana. Di sini sebelumnya kita juga pakai salah satu dari referensi YouTube, yaitu adalah dari referensi ini. Nah, di sini kita bakalan langsung mulai aja. Untuk pertama kali gimana sih caranya buat bikin data awal sampai input transaksi. Yang pertama di sini kita langsung masuk aja ke Mayopnya dan kita bisa klik create, teman-teman. Nah, lanjut kita bisa masukin sesuai dari nama perusahaan kita, terus alamatnya dari mana, dan emailnya seperti itu, teman-teman. Sesuai dengan nama perusahaan. Nah, lanjut kita bisa langsungin masukin di sini periodenya. Di sini karena dimulainya dari bulan Desember, kita masukin sesuai dengan bulan Desember ya, teman-teman, sama tahunnya jangan lupa. Nah, di sini setelah udah kita langsung klik awal to import, karena di sini kita bakalan import akun dari Excel menuju ke Mayop, teman-teman. Setelah selesai, kita bisa bikin PD Buana ya. Nah, di sini langsung aja kita pilih Command Center dan kita akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Oke, di sini kita bakal masukin akunnya ya, teman-teman. Kita bakal ngimpor account itu ke file, terus ke import file dan masukin ke account, lalu account list. Nah, di sini pastiin udah header dan kalian langsung aja bikin ke update existing record supaya nama-nama akun yang baru bakalan langsung ke update ya, teman-teman. Jadi itu nggak perlu lagi impor-impor. Nah, setelah itu tinggal cantumin aja file yang memang kalian mau impor akunnya. Dan di sini kita klik match all aja, teman-teman. Setelah di match all, kita bakalan nemuin kayak gini. Kalau misalnya udah 0 dan 0, teman-teman, itu tandanya kalau kita itu sudah tidak bermasalah dan importan kita sudah selesai. Nah, di sini kita bakalan langsung masukin saldo-saldo akunnya. Itu bisa ke setup, balance, terus account opening balance. Nah, di sini kan bakalan muncul ya, teman-teman, nama-nama akunnya. Di situ bisa langsung aja buat dimasukin sesuai dengan nominal yang ada di PDF ataupun di lampiran dari perusahaan. Nah, masukinnya tuh gimana? Kalau misalnya ada akun yang kontra dari akun yang sebenarnya, itu diminusin aja. Kayak seharusnya kan aset itu di debit, tapi jika ada di trial balance jadi kredit, itu langsung diminusin di Mayopnya ya, teman-teman. Nah, kurang lebih ini adalah contohnya. Itu ada beberapa akun yang sudah diminuskan karena tidak sesuai dengan saldo awalnya. Nah, di sini kita bakalan atur untuk text code ya, teman-teman. Di sini kita bisa langsung aja ke list terus ke text code. Nah, nanti kita bakalan akan ditampilkan salah satu ataupun bagian-bagian dari si pajak-pajak itu sendiri, teman-teman. Nah, bagiannya seperti ini ya, teman-teman. Di bagian ini kalian langsung bagi aja dari yang GST dan NT ya, teman-teman, karena itu aja yang kita tinggalkan untuk pajak yang pertambahan nilai dan tidak kena pajak. Nah, setelah kita kosongkan itu yang bagian yang dari GST kita ganti jadi PPN, pajak penambahan nilai. Itu besarannya itu tergantung. Kalau misalnya perusahaannya memberikan 11%, kita tulis 11%. Karena di sini perusahaan kita bikinnya 10%, jadi kita bikin 10%, teman-teman. Karena kan aturan pajaknya itu kan berbeda. Terus untuk yang di lingkar itu adalah PPN outcome dan PPN income. Sama juga berlaku di yang tidak kena pajak. Di sini kita akan nge-lingkat account. Di sini kita bakal langsung masuk ke setup, terus lingkat account. Yang akun yang akan kita lingkat adalah yang pertama banget, teman-teman, terus sales dan purchase. Di bagian account dan banking account seperti ini ya, teman-teman, dan di bagian si sales seperti ini, dan di bagian si purchase seperti ini. Nah, ini disesuaikan ya, teman-teman. Itu harus disesuaikan apakah dia ada free paid-nya atau free collected-nya, serta apakah perusahaan kita memberikan diskon atau tidak. Itu bisa dilihat dari aturan perusahaan. Karena di sini aturan perusahaannya PD dari si PD mitra ini seperti ini, jadi kita langsung masukkan seperti itu, teman-teman. Di sini udah. Kita lanjut ke bagian yang kita mau masukin si udah selesai semua nih. Kita bakalan masukin si inventory-nya ini nih. Ya, inventory sama card file. Nah, itu gimana Kak caranya? Nah, di sini caranya itu yang pertama kita masuk ke bagian card file dulu ya. Terus kita ke card list, terus kita add di sini nih. Ada supplier, ada yang namanya tuh customer. Nah, yang pertama kita input dulu yang si customer, itu klik new. Terus namanya pertama kita kasihnya di sini Ilham Komputer. Ini C001.
masukin yang ininya 022. Terus habis itu masukin lagi 623 sama 0197. Nah, udah kan? Terus kita ke bagian yang selling details. Nah, ini dimasukin nih yang ininya, ini ente. Terus lihat lagi di dia ini tuh adalah pokoknya itu lihat ya di sini tuh dia ini tuh di transaksi yang udah kalian buat ini, SIM Ilham komputer ini dia ngasih berapa gitu nyanya. Kayak di sini nih, jadi peraturannya itu kalau setiap kita punya si customer itu tuh dikenai dengan penjualan adalah N/30. Oke. Jadi di sini kita bikinnya in a given of days. Itu adalah nggak ada diskonnya ya, tapi kayak cuma bikin 30 aja. Oke, soalnya di sini juga kayak kita nggak dikasih tahu gitu kalau misalnya ini tuh ada diskon atau enggaknya, nggak dikasih tahu di sininya. Jadi kita cuman bisa bikin in a given of days aja ya. Nah, ini kayak gini, terus ininya jangan dulu dibuat, udah gini doang, kita klik OK. Udah tuh si Ilham komputer, tapi ini kayak kebanyakan udah gue kasih 001-nya ya. Ini kita ini dulu ya, kayak aku hapus dulu nih guys, terus kita klik OK. Nah, terus di sini habis itu kalian bisa masukin yang kedua, Maulana komputer. Ini lagi berarti Maulana komputer C002. Addressnya itu mana? Jalan Cimahi Raya 063. Ininya Bandung. Nah, fontnya di sini 022 723 dan 5454. Oke. Selling detailsnya ini NT. Dan kita buat ini in the given of days. Lalu kita buat di sini 30. Dan kita klik OK. Oke. Terus ada Akbar komputer. Akbar komputer C003. Addressnya itu adalah di Jalan Sukajadi. Oke. Dia 057. Terus ininya adalah Bandung. Di sini kita masukin ininya 022 380. Lalu di sininya adalah bukan guys. 022 621 terus 0164. Nah, ini juga dibuat lagi kayak tadi. Intinya tuh kalau ngerjain ini harus sabar ya, karena itu banyak data-data yang emang harus kita masukin di awal-awalnya gitu. Jadi kita harus masukinnya dengan secara santuy. Nah, habis itu di sini udah kan, udah masuk nih si Akbar komputer. Nah, masukin lagi si siapa namanya? Si Maulida komputer. Nah, ini kita masukin Maulida komputer C004. Terus di sini addressnya adalah si Jalan Wastu Kencana 072. Sini adalah Bandung ya. Phone numbernya di sini adalah 022 622 1234. Selling detailsnya juga jangan lupa diganti jadi NT. Terus ininya jangan lupa diganti in the given of days. Ini jadi si 30. Tuh oke ya. Udah masuk semua customernya. Oke, hai semuanya. Kita lagi ya di sini, kita udah habis bikin yang si customer. Kita harus ngebuat sekarang. Habis itu kita ngebuat apa nih kak? Habis ngebuat customer, kita bisa ngebuat data supplier. Karena tuh ya gitu. Kalau supplier sebenarnya sama juga di inian, tapi di bagian kolom supplier. Di sini kita bisa lihat di sini ya.
Di sini tuh sebenarnya kalian tuh sebenarnya tuh bisa aja langsung bikin ininya, tapi nanti dulu aja kita buatnya. Kita sekarang masukin dulu sih nama-nama suppliernya. Kita ada PT Tiara yang pertama. Ininya masukin S01 sama addressnya itu adalah back LT 1 nomor 12. Nomor 12 di sini kita infonya adalah Bandung. Nah, ini kita masukin phone-nya, jangan lupa ya. 022 630 terus 34. Ini lagi di bagian detailnya kita bikin lagi adalah NT. Nah, kita lagi ya, di data perusahaan itu tuh dibilang kalau misalnya kita ngelakuin pembelian juga itu tuh dengan N/30 guys. Jadi itu ibaratnya ini masih in a given of days, terus balance dunia itu udah 30 hari. Udah oke. Kita udah selesai kita buat di sini card detailsnya. Payment detailsnya nggak usah ya. Ini kita ingin dulu, kita biarin aja dulu dia. Kita cuekin dulu aja, oke? Terus kita sini bisa klik new. Nah, di sini masukin lagi nih. Ada yang namanya itu adalah CV Anggita. Di sini kita masukin CV Anggita. Setelah itu kita masukin ininya adalah sorry guys. Salah lihat gua. S002. Kita santai aja ya ngejelasinnya, oke? S002 di sini kita masukin BIP, terus ada LT, terus ada 31. Nah, di sini masukin sini adalah Bandung. Oke. Nah, setelah itu di sini kita masukin di phone numbernya itu adalah 022 380 sama 2900. Nah, udah dong, kita masukin ke bagian details lagi. Sama kayak tadi, diulangin aja terus caranya ya guys. Ini kita bikin energi. Jangan lupa ya, ini jangan lupa diganti ya. Soalnya kalau ini nggak diganti, apa yang bakal terjadi guys? Oke, kalau misalnya kalian mau ngecek lagi di sini, yang ini udah bener belum ya? Nah, tinggal bikin aja. Terus kita klik lagi new. Ini ada PT Putri ya. Nah, ini kita masukin adalah S003. Di sini ITC LT2 029. Sorry guys, ini aku lupa. Bandung 022 630. Nah, ini jangan lupa diganti ya. Nah, udah kita masukin. Sekarang kita bisa masukin nih saldo awalnya. Itu dimana kak? Ke setup, balance, terus kita ke customer balance. Nah, ini masukin nih yang ini. Si Akbar. Pertama nih mulai dari si Akbar komputer. Pokoknya jangan salah ya. Oh, nggak usah deh. Kita mulai dari sini dulu deh. Ilham dulu deh, Ilham, biar kita nggak salah. Ilham. Terus invoice-nya kita masukin. Ini adalah nomor faktur F11 12. Terus ini kapan tanggalnya? 25 11 2016. Pokoknya sampai salah tanggal ya guys. 25 11 2016. Terus customer PO-nya gini aja dikosongin. Intinya opening balance. Oke. Are you sure guys? Di sini kan bisa masukin ininya ya. Pertama sabar-sabar. Sini kita sebenarnya aku lagi baca yang bagian dari si ini dulu nih. Si customer itu gimana sih maksud dari data yang awalnya itu gitu. Oke, di sini kita masukin 34.100.000 guys. Oke. Jadi udah kita masukin kayak gini, hasilnya dia bakal kayak gini, terus kita record. Please. Nah, ini kita okein aja udah. Nah, terus setelah itu kita masuk ke setup, terus balance, terus customer balance lagi. Nah, ini kan masuk nih 34.100. Sekarang kita masuk lagi ke si Maulana komputer. Kita
kita kemauan anak komputer, terus kita masukin di sini adalah F11/25. Ini 29, terus diganti jadi opening balance. Nah, ini juga diikutin lagi kayak yang tadi. Di sini tuh adalah 28.600. Ini bakal di 2.600. Dari code. Nah, udah. Kita add lagi di sini, tapi ini jangan pakai mau anak komputer. Kita pakai si Akbar. Oke. Si Akbar nih, kita masukin. Udah balance map kita. Terus kita bisa lihat di sini setup, balance, terus account opening balance. Tuh kalau salah. Salah ya. Setup, terus balance, terus masukin ke customer balance nih, udah masuk. Totalnya 85.800. Nah, terus habis udah kayak gini kita masukin apa lagi, Kak? Kita masukin si setup, balance, terus si supplier balance, guys. Ini masukin ke si supplier balance. Nah, ini kita add purchase, sorry. Pertama dari PT Tiara dulu deh, biar kita tuh nggak ada kesalahan guys. Soalnya kalau misalnya ngacak-ngacak takutnya nggak fokus kitanya. Ini kita tulis fakturnya 15234. Terus ini adalah 2311 ya guys. Sorry dah. Ini kayak gue salah deh guys. Sabar ya. Itu harusnya tuh nggak diisi yang ini nih customer PO-nya, tapi yang ini di sini. Nah lah, di sini kita masukin si C15234. Ini kita masukin sini opening balance. Di sini kita masukin adalah 23.100. Lalu kita record. Terus kita add purchase, pilih lagi si CV Anggita sekarang. Itu yang terakhir kita punya si yang namanya PT Putri. Nah, ini kita bisa masukin super info lah FK 2016. Opening balance sama kayak tadi, terus ininya 28.600. Nanti bakal muncul congratulations, kamu telah memasukkan sesuai dengan yang ada. Nah, ini kita bisa lihat lagi di sini balance, terus supplier balance. Kalau misalnya hasilnya udah sama gitu. Nah, terus kita lanjut, nanti kita bakalan ngebuat si inventory-nya. Oke, jadi di sini kita mau ngelanjutin lagi buat masukin. Tadi kan udah nih card file, sekarang kita masuk ke si inventory. Nah, ini gimana cara masukinnya? Di sini cara masukinnya kita adalah ke bagian item list ya. Oke. Bentar ya. Nih yang dari sini nih. Ke inventory, terus kita ke apa, ke item register, bukan item list ya. Oke, sebentar. Kita akan lihat di sini, kita klik new. Oke, terus kita isi di sini item numbernya dia itu berapa, oke? Nah, itu gimana Kak cara isinya? Pertama itu harus ngeliat dari si saldo awalnya gitu kan. Jadi itu kalian lihat dulu di sini item number itu ada, dia tuh ngejual apa aja gitu loh. Kayak ini yang pertama itu adalah di sini ya, kita buat dulu di sini. Yang pertama adalah
si T131C. T131C. Nah, terus di sini name-nya salah ya, bener-bener name-nya adalah Portage ya guys, Portage. Ini M300. Nah, terus ini I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Ini cost of sales-nya itu adalah sales, udah pasti. Oke. Salah guys, cost of itu cost of goods sold. sorry. Agak ini kita cost of goods sold. Terus ini tracking sales-nya ya udah pasti sales. Terus ininya adalah si merchandise inventory. Ya, terus kalau udah kita bisa ke si bagian nih item detailsnya ya. Kita bisa klik di sini di bagian item details untuk kita masukin yang mau kita masukin, tapi sini kayak nggak ada sih. Kita ke bagian detailsnya aja. Terus ini text 1B box itu adalah ppm, sama ini adalah unit, oke? Terus kalau misalnya udah di sini kita bisa ini ya. Kalau misalnya udah, kita bisa lanjut ke selling detailsnya. Di sini text when sold itu adalah ppn. Ini adalah unit. Nah, terus kita bisa klik oke. Nah, kalau udah, kita klik lagi new. Di sini adalah T710 2C. Oke. Pasti ini bener ya guys ya. Ini adalah satelit guys, satelit M30. Ini adalah buy this item, sell this item, my inventory this item. Kalau udah kita udah masukin ini udah langsung otomatis ya guys. Oke. Kalau misalnya udah, kita bisa klik oke. Nah, terus kalian mau masukin ininya berapa jumlahnya, masuk ke column inventory. Nah, ini kalian di sini ke bagian yang guys, adjust inventory. Terus yang ini masukin itu adalah 01 maaf 10 01 12 2025 01 12 2020 2016 deh, sorry. Ini masukin ke si ini kuantitinya masukin sini ada 20 sama 16. Oke. Nah, ini masukinnya harus bener-bener hati-hati banget ya, karena kalau misalnya ini tuh salah, sudahlah. Masukin 16 juta tuaga. Ya, 12.500. 320 juta sama inian. Ini kalian masukin ke si merchandise inventory, oke? Mana ya? Oke. Pas ini kalian jangan lupa ya guys, sekali opening balance.
bisa record. Nah, udah deh. Itu yang bagian dari si udah setup data awal semuanya. Kita sudah masukin. Selanjutnya nanti kita bakalan ngisi dokumen transaksi. Terima kasih ya teman-teman yang udah ini. Kita lanjut aja nanti ke data transaksi. Oke, di sini kita bakalan masukin dokumen transaksi dari transaksi nomor 1 sampai transaksi nomor 10 ya. Oke, di sini kita masukin yang pertama itu adalah nih, karyawan PD Mitra 3 juta rupiah pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, ini kalian bisa lihat ya guys, di itu tuh biasanya tuh ada nih di account opening balance itu tuh ada biasanya tuh expense payable 3.900.000. Di sini berarti kita langsung aja ya untuk ngelakuin transaksinya. Ini kita masuk ke banking, terus spend money, terus ini kalian masukin ini tuh karena dia cash in bank, jadi kita masukin cash in bank. Nah, di sini tuh nggak usah dipakai tax inklusifnya, oke? Ini nomornya jangan lupa diganti jadi BKK 11-1. Nah, ini harus diganti ya, karena kalau ini nggak diganti dia nggak bakalan muncul guys. Oke. Kalau misalnya udah, kita tinggal kasih di sini captionnya adalah pembayaran gaji karyawan. Nah, ini masukin, ini adalah 3 juta ya. Jangan lupa nimanya. Tuh 23. Ini kalian masukin si expense payable. Seharusnya itu guys, ini nggak boleh pakai yang namanya itu salah. Kan ini dulu ya, ke CTRL-R, ini adalah cash in sama expense payable. Terus kita record. Nah, ini ada lagi pembelian perlengkapan toko dengan harga gini. Ini berarti spend money juga. Terus ini masukin si cash in bank. Itu 3.300.000 ya guys. Pembelian peralatan toko. Nah, ini berarti masukin ke store supplies ya. Oke, jadi kita coba masukin ulang ya. Tadi tuh sempat ada kesalahan, kenapa dia tuh nggak mau mengubah si iniannya gitu. Gitu loh guys, yang benar tuh. Kita kan ngeluarin duitnya kan segini nih. Kita ngebeli peralatan tokonya namanya cuma 3 juta. Tapi kita ini 300.000. Jadi kasih yang kita keluarin 3.300.000. Nah, oke. Record. Sorry guys, ini 310 juta lah. Ini kan aja yang harus kita ini kan segitu kan. Terus udah dia dapat 0312 gitu kan. Itu ya. Dapat sales diskon tuh 281 gitu-gitu. Udah sini
33.790. Terus ini cash in bank BKM ini record. Kita close aja. Nah, terus ini kita bisa masuk ke banking, terus spend money, terus kita masuk ke si cash in bank ya, terus kita masuk ke si V12 sorry guys, ini jangan pakai V12, ini pakai apa? Pakai petty cash. Ini adalah masukin di sini 04 sama kita masukin 900.000. Bismillah. Kita masukin juga nih ke expense payable, karena kan ini kan utang bebannya kita kan. Kita kan bisa lihat ini untuk transaksinya gitu. Nah ini kalau misalnya udah, kalian bisa klik record ya. Ini setelah kalian bisa klik record, terus kita klik record, oke? Kita lihat lagi ke transaksi yang nomor 5 nih, 5. Itu adalah kita ngejual guys, itu kita ngejual, berarti sales, terus enter sales. Kita masuk ke sini ke si bagian Maulana komputer ya, ini dia. Kita ngejual lagi sama dia. Terus jangan lupa nih invoice-nya kita ganti ya, jadi F12.1. Nah ini harus kita ini. Ini adalah 06. 12/2016. Ini artinya adalah item ya guys. Nah ini teks eksklusifnya jangan lupa ya, ini di offin. Terus kalian masuk lagi di sini, itu dia ngebelinya sebanyak berapa, masukin ya. Kayak ini dia ngebelinya kan 8 ya, 8. Terus ini dia 5 ya. Ini adalah si T1 inian, sama yang ini adalah T7 ya. Terus ini price-nya jangan lupa masukin ya, sesuai sama yang ada di sini guys, 18.500. Sama yang ini tuh 15 juta. Tuaga. Nah ini pasti ini yang ininya 223 ya, ini harus sama itu. Kalau misalnya ini beda, berarti ada kesalahan. Entah itu kesalahannya di mana. Nah ini kan 18.500, nah ini 15 juta. Ini total 148. Nah ini berarti kita ada salah nih di sini nih, di bagian ini. Oh ini ada total juga guys, ini adalah si 500. Nah di sini guys, lihat ya, ini tuh totalnya 223, terus PP-nya 22.300, sama ini 15.000. Nah ini kalian bisa lihat di jurnalnya, hasilnya bakalan kayak gini, oke? Nah ini hasilnya. Udah setelah itu kalian masukin, dan kalian rasa sama gitu kan, kalian bisa klik record. Nah tadi kita udah ngelanjutin transaksinya ya. Di sini itu yang kita transaksiin adalah yang transaksi nomor 6 itu. Di sini kita ngelanjutin yang dari bagian PD Mitra. Nah ini kita masuk ke bagian di Putri ini kita bukti pengeluaran kas, berarti disbursement ya kan. Nah ini dia Petri Putri 28.340. Nah ini caranya, kita tinggal masuk ke bagian si ini ya, masuk ke bagian sales, terus kita pilih ke receive payment. Jangan lupa nanti dimasukin si diskonnya, oke? Terus habis itu di sini kita ada ngebuat transaksi yang ke-7, yaitu adalah nota kredit, dimana kita ada pengembalian. Di sini pengembaliannya sebesar 57.200. Nah itu gimana cara ngebuatnya? Itu kan dari Maulana komputer.
Nah, itu yang pertama. Yang pertama kali kita buat adalah di bagian si ini, di bagian si sales. Terus itu dimasukin ke enter sales. Nah, ini dibikin ke -2 sama -1. Jangan lupa ini diganti ya, yang awalnya sales diganti jadi sales return. Itu buat sebelum kita masukin transaksinya. Setelah udah kita masukin semuanya seperti ini, kita bisa klik OK. Dan jangan lupa itu bisa di register. Nah, di register terus return and debit. Nah, ini nanti kalian tinggal masukin amount 57.200. Nah, tadi yang terakhir kita itu ngeluarin duit buat si perlengkapan toko. Itu adalah voucher kas kecil. Kita tinggal masukin tanggalnya sekarang ini, masukin nominalnya berapa sama ininya store supplies. Selanjutnya adalah transaksi ke-9. Transaksi ke-9 itu adalah pelunasan. Di sini kita masukin ke bagian si bukti pengeluaran kas. Terus kita ke purchase, terus pay bills karena kita ngeluarin. Kita masuk ke PT Tiara ya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk aja ke PT Tiara. Ini PT Tiara. Kita lihat dulu di sini saldonya PT Tiara ada 23.100.000. Terus cek Q-note-nya adalah BKK 12.3. Sama nggak lupa di sini juga kita ganti tanggalnya ini jadi tanggal 09 ya. Untuk amount-nya di sini kita bisa iniin 23.100.000. Karena lebih bakal jadi kayak gini, terus kita tinggal nge-record aja. Setelah itu kita masukin transaksi nomor 10. Ini kita ngejual ya, kita ngebeli. Kita enter purchase, kita masukin si PT Putri ya. Kita text save, kita matiin dulu. Sama di sini kita masukin adalah F05. Nah, ini transaksinya itu adalah di 10/12/2016. Terus supplier info di sini 12/2016. Nah, ini jangan lupa lihat aja dia beli jadi item ya. Kita kan ngebeli barang nih, terus masukin di sini. Ada yang 11 sama ada yang 8. Nah, dari sini kita masukin ininya T130 sama T7 nih. Terus kita masukin price-nya, harganya berapa. Di sini kita masukin, harganya sini kita masukin 16 juta. Ada dia frag pack-nya di sini adalah 1 juta. Sudah sama totalnya semua kita bisa record. Itu untuk transaksi yang 1 sampai 10 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi dokumen transaksi nomor 11, yaitu nota kredit dari PT Putri. Pertama, kita klik purchase, lalu klik enter purchase. Kita pilih suppliernya, yaitu PT Putri. Masukkan bukti nomor transaksinya dan tanggal transaksi tersebut. Karena ini adalah nota kredit, maka kita tambahkan tanda minus di depan jumlahnya. Masukkan item number sesuai dengan yang ada di transaksinya. Karena ini adalah meretur, jadi kita harus ubah sales menjadi sales return. Setelah sudah, kita cocokkan nih, apakah subtotalnya sama dengan transaksinya, yaitu 41 juta. Jika sudah sama semua, maka boleh kita record. Setelah record, kita klik menu register dan klik menu return and debit, lalu apply to purchase dan masukkan bukti nomor transaksi dan tanggalnya, lalu klik amount applied, lalu klik record. Lanjut ke transaksi 12, yaitu bukti penerimaan kas, yaitu untuk pelunasan faktur di tanggal 6 Desember. Kita klik menu sales, lalu klik ke menu receive payments.
isi customernya yaitu Maulana Komputer. Jangan lupa untuk nomor bukti transaksi dan tanggalnya juga diisi sesuai dengan transaksinya. Jika sudah, isi di bagian kolom amount receive 188.600.000, lalu klik di amount applied di bagian yang kedua, setelah itu klik record. Lanjut ke transaksi 13 yaitu nota kontan atau penjualan tunai. Klik menu sales, lalu klik enter sales. Nah, untuk customernya kita buat terlebih dahulu karena sebelumnya belum ada penjualan tunai. Jadi klik new, lalu ketik penjualan tunai, lalu klik OK. Setelah itu kita isi customernya dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu penjualan tunai. Lalu isi nomor butik transaksinya dan tanggalnya sesuai transaksinya. Setelah itu kita isi jumlah per item numbernya. Jangan lupa kita ubah dulu nih yang tadinya sales return menjadi sales. Kita masukkan price-nya per masing-masing item. Yang pertama itu 18 juta, yang kedua yaitu 14.500.000. PPN-nya kita ganti menjadi NT. Karena ini adalah penjualan tunai, jadi P2D-nya kita isi yaitu 226.600.000. Jika sudah, kita klik record. Lanjut ke transaksi nomor dokumen 14 yaitu bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur dari PT Maulana Komputer pada tanggal 29 November 2016. Masuk ke menu sales, lalu klik menu receive payments. Masukkan customernya yaitu PT Maulana Komputer. Jangan lupa isi nomor bukti transaksi dan juga tanggal transaksi tersebut. Lalu isi kolom amount receive seharga 28.600.000. Lalu klik di bagian amount applied, klik enter, dan jika sudah sesuai maka boleh kita record. Lanjut ke transaksi berikutnya yaitu nomor 15 yaitu bukti pengeluaran kas. Masuk ke menu banking, lalu kita klik menu spend money. Lalu ganti di kolom pay from account-nya menjadi cash in bank. Jangan lupa isi nomor bukti transaksi, tanggal, dan juga amount-nya, yaitu sebesar 1.500.000. Untuk di kolom memonya kita isi yaitu hutang PPN. Masukkan akun expense payable yaitu 1.500.000. Jika sudah sesuai maka boleh kita klik record. Selanjutnya kita mengisi dokumen transaksi nomor 16 yaitu kocek kas kecil diperlihatkan kepada Bapak Lucidiana. Pertama kita klik banking, lalu ke money, nah kue akun itu teman-teman juga menjadi PTCS. Setelah itu kita isi nomor invoice-nya V12/3 dan tanggalnya diubah menjadi 17 Desember 2016, lalu amunnya diisi sebagai 1 juta rupiah. Nah, ini diisi dengan type. Lalu kita di sini isi akun draw, akun Lucidian drawing. Lalu amunnya kita isi 1 juta dan kalau sudah balance kita record. Ya, kita mengisi dokumen transaksi nomor 17 itu faktur penjualan kepada Ilham Komputer pertama. Kita klik sales, lalu ke enter sales, dan kita klik customernya yaitu Ilham Komputer. Lalu invoice-nya diisi F12/2 dan tanggalnya juga diisi
tanggal 18 Desember 2016. Lalu SIM-nya kita isi, yang pertama itu 6, yang kedua 4. Lalu item anti numbernya itu kita isi T1031, dan yang kedua T7102C. Lalu price-nya kita isi 18.500.000, dan yang kedua 15 juta. Lalu kita lihat subtotalnya itu 171 juta, dan taxnya itu 17.100.000, dan balance dulunya itu 188.100. Karena dia ada free collected-nya, kita isi senilai 2 juta. Jika sudah sesuai, lalu klik record. Dan selanjutnya kita mengisi transaksi nomor 18, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita pilih purchase, lalu pay bill, dan kita pilih nama suppliernya PT Putri. Lalu invoice jangan lupa diisi DKK 12 street 5, dan date-nya jangan lupa diisi 18 Desember 2016. Amount-nya senilai 259.500.000. Lalu klik amount upload, enter jika sudah record. Lanjut ke dokumen transaksi 19, yaitu bukti penerimaan kas. Masuk ke menu banking, lalu klik receive money, dan cek akunnya itu diubah menjadi cash in bank. Check exclusive-nya itu kita uncheck list ya. Lalu kita isi invoice-nya BKM 12/4. Lalu tanggalnya jangan lupa kita ubah tanggal 20 Desember 2016. Lalu kita klik amount ini senilai 6 juta rupiah. Lalu menunya kita isi mau dia komputer. Lalu di formulir isi allowance, dan lalu password ini kita enter. Dan selanjutnya kita lanjut ke transaksi nomor 20, yaitu faktur pembelian. Pertama kita pencet purchase, lalu ke enter purchase, lalu kita pilih suppliernya PT Tiara, lalu kita isi invoice-nya A17, lalu tanggalnya jangan lupa kita ubah 22 Desember 2016. Lalu bilnya kita isi 12, kedua kita isi 14. Lalu di item number kita isi T1301C, dan yang kedua kita isi T102C. Dan nominalnya kita price-nya itu kita isi lagi ya, sebesar 16.350.000. Yang kedua juga senilai 12.635.000. Kalau sudah subtotalnya itu 373.090.000, dan taxnya itu sebesar 37.309.000, dan total amountnya itu senilai 410.399.000. Kalau itu kita record. Oke, untuk dokumen yang berikutnya yaitu dokumen transaksi yang nomor 21. Di sini keterangannya yaitu bukti pengeluaran kas. Di sini ditunjukkan dibayar kepada CV Anggita BIP Bandung. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Kalau bisa dilihat di sini itu tertera di dokumen transaksinya pada tanggal 23 nih yang CV Anggita. Nah, caranya yang pertama kalian masuk ke kolom sini. Kalian masuk ke kolom purchase, lalu ke pay bills.
lalu ke pay bills. Nah, lalu kalian isi dengan sesuai dengan yang tadi saya sudah infokan ya. Yang pertama di sini yang pasti yang di atas ini adalah cash in bank. Lalu di sini Cequeno-nya disesuaikan dengan nomor bukti transaksinya. Lalu untuk yang tanggalnya sesuaikan dengan tanggalnya, amount-nya jangan lupa dimasukkan. Lalu nanti tinggal dimasukkan ke dalam sini amount plate. Kalau sudah nanti, nah jangan lupa di sini kepada supplier siapa, CV yang kita. Kalau sudah, baru kalian pencet OK atau record. Begitulah untuk dokumen transaksi nomor 21. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 22 yaitu bukti penerimaan kas pada tanggal 25 Desember 2016. Nah, kalau begini kita itu masuknya sebenarnya ke akun sales lalu receive payment, tapi karena saya sudah mengerjakannya jadi tinggal kita lihat saja seperti ini. Kalian ikuti langkah-langkah yang saya telah berikan ya teman-teman. Di sini kita cari yang tanggal kita sudah kerjakan, yaitu di situ tertera pada tanggal 25. Nih, akbar komputer ya, sesuai dengan di soal. Nah, kayak tadi, kalau yang tadi itu kita membayar, kalau di sini kita mendapatkan uang. Di atasnya cash in bank, lalu customer ya kita pilih akbar komputer, ID-nya adalah bukti transaksi, datanya itu atau tanggal kita sesuaikan dengan yang ada di dokumen transaksi. Lalu amount receive-nya masukkan amount plate-nya. Lalu kalau sudah out of balance 0, baru bisa kita OK atau record. Begitulah untuk pengisian dokumen transaksi nomor 22. Nah, kita langsung loncat ke dokumen transaksi nomor 24 pada tanggal 27 Desember. Di sini keterangannya adalah faktur kepada akbar komputer. Di sini kita menggunakan di bagian sales lalu enter sales, tapi karena saya sudah mengerjakan, kita tahu cara langkah-langkahnya. Pertama kita cari dulu itu pada tanggal 25, yaitu pada akbar komputer 27 sorry, kita cari 27. Nah, ini akbar komputer sales ya. Nah, kalau udah kita masukin customer-nya siapa, akbar sales, terus invoice ya kita masukin dengan bukti nomor transaksinya. Kalau sudah, date-nya juga kita masukkan dengan sesuai yang ada di situ soal. Lalu kalau udah ship itu adalah jumlah yang kita beli itu atau yang kita jual. Yang pertama itu untuk bagian yang T1301C itu berjumlah 15. Untuk yang T7102C itu adalah 10. Di sini juga dimasukkan untuk harganya. Untuk harga yang item pertama yaitu senilai 18.500.000 dan item yang kedua senilai 15 juta. Kalau sudah, nanti akan ada totalnya. Jangan lupa tax inklusifnya jangan ditekan. Untuk tax yang di sini adalah PPN, breaknya tidak ada, taxnya udah otomatis, tax yang di sini NT. Kalau sudah, balance due-nya harus sesuai dengan yang ada di soal tersebut teman-teman. Kalau sudah, kalian baru bisa record atau ketik OK. Begitulah untuk pengisian dokumen transaksi nomor 24. Oke, yang berikutnya kita akan melanjutkan ke dokumen transaksi nomor 25 teman-teman. Nah, di sini yang tertera adalah faktur kepada PT Mitra alias kita sendiri. Nah, menu yang digunakan adalah purchase, lalu enter purchase, dan sekali lagi karena saya sudah mengerjakan, kita ke transaksional lalu kita cari jurnalnya teman-teman yang sudah kita kerjakan. Nah, ini ya purchase CV yang kita dari CV yang kita. Nah, kita pilih untuk bagian suppliernya, kita pilih dari CV yang kita. Lalu purchase bagian yang sini itu adalah bukti transaksi, nomor bukti transaksi. Kalau date itu sesuai dengan yang ada di bukti transaksi pada tanggal berapa. Jangan lupa tax inklusifnya jangan di checklist teman-teman. Kalau sudah, bill dan received itu kita sesuaikan dengan nominal yang ada di soalnya teman-teman. Kita sesuaikan jumlahnya, item numbernya juga jangan sampai yang terbalik. Kalau sudah, kita masukkan price-nya.
Untuk item yang pertama yaitu T1301C itu berkisar harga 16.400.000, dan untuk yang barang T7102C senilai 12.400.000. Kalau sudah totalnya nanti udah otomatis, dan tax ini kita nggak perlu rubah teman-teman, kita ubahnya ke PPN aja kalau memang tadinya ente. Lalu di sini freaknya nggak ada teman-teman, taxnya sudah otomatis, dan untuk di sini kita pakai yang ente saja, nggak usah yang lain. Terus kalau sudah, balance due-nya harus sama dengan yang ada di soal. Kalau sudah, baru kita bisa klik record atau oke. Itulah cara pengisian dokumen transaksi nomor 25. Oke. Dokumen yang selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 26, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pemegang kas kecil. Nah, menu yang digunakan di sini adalah di menu banking, lalu spend money. Tapi karena kita sudah mengerjakannya, jadi kita tinggal ke transaction journal, kita cari dan simak berikut untuk penyelesaiannya. Di sini kita cari pengisian kembali dana kas kecil ya. Nah, lalu di sini yang paling atas kita pay from account-nya kita gunakan cash in bank. Lalu teks inklusifnya jangan di checklist, check-nya kita ikuti dengan dokumen transaksi, data juga ikuti dokumen transaksi, amount-nya juga. Lalu untuk memonya itu diisi dengan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kalian perhatikan dalam pengisian kas kecil ini, kalian rincikan dari dokumen paling awal sampai paling terakhir ada apa saja yang digunakan dari kas kecil. Contoh di sini ada expense payable atau beban hutang beban gitu. Kalau sudah, kalian masukkan sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi tersebut sampai selesai. Nah, untuk taksnya tidak perlu dipakein PPN, jadi kita hanya perlu menggunakan NT saja. Lalu kita isi semua nominalnya sampai sesuai dengan total yang ada di sini, yang ada di amount. Lalu kalau sudah, kalian kerjakan hingga out of balance-nya 0. Itulah untuk mengerjakan dokumen transaksi nomor 26. Kalau sudah, bisa kalian oke atau record. Terima kasih. Nah, untuk dokumen yang terakhir atau dokumen transaksi nomor 27 yaitu bukti pengeluaran kas, yaitu untuk keperluan Bank BCA. Nah, menu yang digunakan adalah account, banking, lalu kalian pencet yang spend money. Kita tinggal lihat saja di transaksi journal karena saya sudah mengerjakan. Kita cari pada tanggal 30 pada Bank BCA mana? Pembayaran hutang bank ya, teman-teman. Di sini karena dia itu pembayaran cicilan kepada Bank BCA senilai 15 juta dan interest expense besar 3 juta. Nah, di sini kan udah tertera ya teman-teman. Jadi tinggal dimasukin aja. Yang paling atasnya seperti biasa, di sininya kita menggunakan cash in bank. Kalau sudah, di sini teks inklusifnya tidak perlu dirubah ya teman-teman. Tetap di non checklist. Kalau sudah, cek menunya sesuai dengan dokumen transaksinya, lalu data sesuai, amount-nya juga sesuai dengan nominal yang ada di dokumen transaksi, memonya yaitu pembayaran hutang bank. Nah, untuk akunnya sendiri, yang pertama adalah Bank BCA Loan atau pembayaran cicilannya kepada Bank BCA senilai 15 juta sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi. Nah, berikutnya yaitu ada interest expense atau pendapatan beban. Nah, kalian bisa masukin di sini sesuai dengan nominal yang ada di soal teman-teman. Kalau sudah, masukkan semuanya hingga out of balance-nya 0. Kalau sudah, kalian baru bisa oke atau record. Begitulah untuk pengisian dokumen transaksi nomor 27. Terima kasih. Ya, sampai kita pada tahapan terakhir yaitu menginput bukti memorial atau penyesuaian pada PD Mitra. Oke, untuk dokumen transaksi yang pertama yaitu bukti memorial telah diterima rekening koran dari Bank BCA KC Mohtoha per 31 Desember 2016. Di sini ada interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 5 juta. Yang kedua ada bank service charge sebesar 200.000. Langsung aja kita masukkan ke Mayop, klik menu akun, lalu klik record journal entry. Lalu kita masukkan nih nomor bukti transaksinya yaitu BM12-1.
untuk memonya kita isi pendapatan bunga. Nah, jurnal untuk mencatat adanya pendapatan, yaitu kita pilih menu Cash in Bank. Yang kedua yaitu menu Interest Revenue. Yang ketiga yaitu Bank Service Charge. Nah, yang pertama kita akan mengisi kolom nominal pendapatan dulu ya. Yang namanya pendapatan itu selalu ada di posisi kredit. Nah, kemudian di sini ada beban sebesar 200.000 yaitu di sebelah debit. Nah, kemudian selisih antara pendapatan dan beban ini akan menjadi pendapatan kas. Oke, jika sudah sesuai boleh kita record. Oke, lanjut untuk bukti memorial yang kedua. Yang pertama di sini ada data penyesuaian. Yang pertama yaitu persediaan akhir store surplus dinilai 6.500.000. Untuk mengetahui nilai beban dari store surplus inilah harus tahu saldo dari perlengkapan itu sendiri. Di sini ada 10 juta. Sehingga ada selisih antara di neraca dengan perhitungan fisiknya. Nah, selisih inilah yaitu yang dinamakan beban. Nah, jurnal untuk mencatat beban perlengkapan ini itu adalah store surplus expense. Pada store surplus itu sendiri nominalnya yaitu 3.500.000. Lanjut untuk yang kedua yaitu beban sewa toko Desember 2016 sebesar 2.500.000. Nah, untuk mencatat beban sewa toko, jurnalnya adalah rent expense. Nominalnya yaitu 2.500.000. Pada prepaid rent yaitu 2.500.000. Yang ketiga yaitu ada beban asuransi bulan Desember, sama seperti yang kedua. Di sini nominalnya yaitu 1.500.000. Jurnalnya adalah insurance expense. Oke, pada prepaid insurance sebesar 1.500.000. Oke, sekarang poin yang keempat yaitu taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2016. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo piutang dagang tanggal 31 Desember, kita klik list lalu kita lihat saldonya. Nah, setelah itu 5% dari saldo piutang itu 33.017.500. Untuk saldo allowance for doubtful debt itu cadangan kerugian piutang itu adalah 18.800. Nah, untuk mengetahui berapa nilai kerugian piutang, maka lihat hasil 5% tadi yang 33.017.500 kita kurangi dengan yang 18.800, kemudian mendapatkan yaitu 14.217.500. Nah, itu yang akan kita jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat kerugian piutang di sini adalah bad debts expense pada allowance for doubtful debt. Kalau sudah seperti ini, boleh kita record. Nah, untuk bukti memorial yang ketiga, di sini yang pertama ada penyusutan equipment bulan Desember. Nah, kita masukkan dulu nomor bukti transaksinya yaitu BM12-3. Nah, jurnal untuk mencatat penyusutan di sini adalah karena ini adalah penyusutan peralatan, berarti di sini jurnalnya yaitu depreciation expense sebesar 700.000 pada equipment akumulasi depreciation. Jurnal yang kita pakai untuk yang kedua yaitu wages and salaries pada expense payable dan income tax expense. Nah, untuk di wages and salaries yaitu 4.500.000, di income tax payable yaitu 250, yang terakhir yaitu expense payable sebesar 4.250.000.
Yang ketiga jurnalnya yaitu Telepon and Electricity Expense pada expense payable sebesar 1.200.000. Oke, jika sudah sesuai, boleh kita klik record. Oke, lanjut. Sekarang bukti memorial yang terakhir, yaitu yang keempat. Di sini yang pertama ada oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable atau PPN receivable. Jangan lupa masukkan nomor bukti transaksi dan tanggalnya. Untuk saldo normal PPN income itu ada di debit dan sedangkan PPN outcome itu ada di kredit. Tutup akunnya, maka jadi terbalik. Karena di sini ada selisih, sesuai perintah kita akan masukkan ke PPN payable. Lanjut, yang kedua, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 1% dari peredaran bruto. Nah, ini dihasilin dari penjualan dikurang retur, dikurang diskon, ditambah freight collected.